Aaron Lang, film yang terkenal karena ya mau nggak mau gara-gara Markiplier. Karena dia di situ bukan cuma sebagai pemain tapi juga pembuat, sutradara, produser, bahkan bantuin nulis, bahkan juga ngedit. Dan gue beruntung banget diundang duluan sama teman-teman CBI dan Encore Film. Dan menurut gue film ini adalah film yang Lano, kok lu tidur ya? Karena emang ini film sangat-sangat membuat gue tertidur. Ntar dulu, jangan ngamuk dulu dan jangan kesal dulu. Disclaimer, gue baru balik dari Jepang. Jadi mungkin gue kelelahan, jadi mungkin gue kecapean, jadi mungkin gue masih belum cukup istirahat. Dikasih tempat nonton yang kayak CGV yang nyaman banget, yang empuk banget, yang sound sistemnya bagus banget. Ditambah Aaron Lang banyak adegan-adegan gelap, kayaknya ketiduran gue. Tadinya itu yang gue pikirkan dan gue kayak sendirian. Tapi ternyata hampir gue tanya ke teman-teman gue yang ikutan nonton, jawabannya sama. Pada ketiduran juga di beberapa adegan. Namun, ini bukan berarti bahwa film ini adalah film yang sangat tidak layak tonton atau film yang emang bener-bener cuma bikin tidur. Toh gue nonton sampai habis, toh gue emang pengen nonton, dan gue nggak merasa menyesal buat nonton. Dan menurut gue ini film yang sangat layak tonton karena memberikan experience yang udah lama nggak gue rasain. Oke, jadi ini film karya Mark Fisbach ya, alias Markiplier, yang cukup rame. Gue juga udah bahas tentang kontroversinya kemarin di Hollywood. Kalian bisa nonton di thumbnail gue yang kayak gini. Yang intinya ya sempat tiba-tiba dihilangin lah film dia dari semacam pendapatan grossing, tapi katanya sih bug gitu. Positifnya emang bug, negatifnya ada yang nggak suka nih sama film indie sukses. Kenapa gue bisa bilang indie? Karena film ini itu kalau nggak salah budgetnya cuma 2 juta atau 3 juta gitu US dollar, yang dimana buat bikin film Hollywood paling bawah, paling CD gitu ya, bukan Avengers gitu loh, bukan yang kayak rame sekarang ya DC, Superman, Supergirl gitu, nggak mungkin itu 10 juta, pasti udah lebih gitu ya. Tapi rata-rata bikin film baru mulai tuh biasa 10 juta, ini cuma 2 juta dan sukses. Yes, mereka ini peringkat 10 besar kalau nggak salah di bulan Januari. Udah balik modal 30 juta US dollar apa, udah cuan banget lah. Ini Markiplier nggak bakal upload YouTube lagi lah, udah aman hidupnya. Makanya gue penasaran banget dan puji Tuhan banget masuk Indonesia dan gue langsung tonton. Apakah gue nyesel nontonnya? Enggak. Tapi gue nggak boleh bohong ke kalian kalau gue sempat ketiduran di bioskop. Dan gue pikir awalnya gue ketiduran karena gue kecapean, tapi ternyata enggak. Emang filmnya bikin banyak orang ketiduran. Oke, Aaron Lang ini cerita tentang apa sih, No? Aaron Lang ini adalah cerita tentang seseorang yang kaya raya. Dia bapaknya dulu bekerja teknologi gitu, terus meninggal, anaknya nerusin, anaknya bikin teknologi persenjataan, dibeli sama Amerika, tapi tiba-tiba kayak kejebak gitu, terus dia dikurung di gurun. Gak, gue mau lanjutin, maaf. Aaron Lang itu awalnya dari indie game ya, yang namanya sama Aaron Lang, dimana sama Markiplier. Gue belum mainin gamenya. Jadi menceritakan tentang dunia dimana manusia itu mulai kurang sama sumber daya alam karena matahari hilang, bintang hilang, pokoknya gelap lah dunia. Tapi tiba-tiba ada lautan darah. Nah, orang-orang tuh jadi kayak kepo nih, dalam lautan darah ada sumber daya yang bisa kita manfaatkan nggak ya? Kurang lebih begitu. Dan akhirnya hadirlah Markiplier sebagai Simon, sebagai terdakwa lebih tepatnya, narapidana yang gara-gara lu di penjara lu lakuin inilah gitu. Jadi dia dikunci di sebuah kapal selam dan dia mengitari lautan darah merah itu dan berusaha untuk mencari sesuatu, whatever yang bisa lu temuin di dalam situ, dan jangan sampai nyasar. Dan masalahnya oksigen lu terbatas dan lu nggak tahu di dalam ada apa, dan gelap, lu nggak bisa lihat. Satu-satunya cara lu lihat adalah lu mencet tombol yang merupakan kayak semacam foto flash X-ray dan bisa nunjukin itu apa sih di dalamnya. Nah, disitulah mulai petualangannya. Nemu apa dia? Ada apa di situ? Bagaimana dalamnya? Itu yang bakal dieksplor, dan menurut gue ini bener-bener menarik banget. Karena ya walaupun lu ke dalam laut, lu nggak bisa lihat apa-apa, lu nggak tahu apa-apa. Gue bener-bener ngelihatnya kayak Interstellar. Seriusan deh. Bedanya Interstellar ke luar angkasa dan lu bisa ngelihat banyak hal. Di sini kayak lu eksplorasi ke dalam tapi lu nggak bisa lihat banyak hal ke dalam lautan. Well, nggak sama, nggak sebanding, tapi vibe-nya yang gue rasain agak sama gitu ya. Dan ini yang menariknya banget, dan ini tantangannya, yaitu adalah di mana shotnya itu ya cuma di dalam kapal selamnya itu, dan aktornya cuma Markiplier dan beberapa peran pendukung yang setidaknya secara konsep dia sendirian di pesawat dan cuma ngobrol telekomunikasi sama orang via radio. Dan gue suka banget bagaimana dia pelan-pelan memperkenalkan kita dengan proses bagaimana kapal ini bekerja, dia mesti apa, lautan ini apa, kayak sedikit demi sedikit informasi itu dikeluarkan untuk kita jadi paham bagaimana kapalnya itu sebenarnya apa, sebenarnya mereka ini apa, misinya apa, di dalam laut ada apa, dan si Markiplier ini jadi siapa. Itulah kenapa budgetnya bisa di-press banget sampai 2 juta. Tapi itu menurut gue tantangan banget, karena kalau lu anak film, nah ini gue bilang, kalau lu ngerti film, lu ngerti production, lu akan kayak
penasaran anjing ini gimana syutingnya gitu loh. Karena kapalnya sempit banget, lu taruh kamera di mana? Kru lu di mana? Lightingnya gimana? Dan banyak banget adegan-adegan gelap dan dengan lampu yang seadanya, tapi bisa ditangkap dengan para sinematografer dan DOP dengan sangat luar biasa. Jadi ini bener-bener film yang nantangin banget. Ya lu nggak tiba-tiba keluar jalan-jalan, enggak, ini udah lu bayangin 2 jam nonton film di dalam kapal orang sendirian. Jadi ini bener-bener kayak nantangin banget filmnya, bener-bener kayak emang bisa lu gitu loh. Coba lu bayangin film kayak gitu dalam kapal, nggak keluar-keluar, nggak ada adegan di luar kapal. Di dalam kapal 1 orang lain ngobrol pakai radio. Bosan nggak sih? Bingung nggak sih? Bikin ngantuk gak sih? Ya itu, makanya gue tertidur. Karena awal-awal bener-bener dragging parah dan membosankan. Buat gue yakin lah, gue gak mau bilang gue yang paling jago lah sama attention span, tapi attention span gue yakin ya masih belum sehancur itu. Tapi ya tenang banget, gelap banget, lama-lama ngebosanin. Dan itu yang bikin tertantang gitu. Itu yang lu sebagai sinematografer, filmmaker, scriptwriter, dan aktor tuh ditantang. Gimana caranya bikin penonton tetap bertahan untuk nontonin film itu. Tapi menurut gue kesalahannya adalah 2 jam. Dia kalau gak salah filmnya 2 jam. Ini kalau misalnya dibikin 1,5 jam masih kuat lah kita nontonin. 2 jam ngantuk lama-lama pak, capek pak, ketiduran lama-lama. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singam Aristoteles, thank you Singam Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Terus apa lagi yang kurang? Sorry banget, gue nggak ada personal beef sama Markiplier. Gue juga suka nontonin Markiplier, tapi menurut gue agak masih sulit buat gue untuk memisahkan Markiplier lagi ngonten sama Markiplier lagi acting. Masih terlalu sama, atau bisa gue simpulkan sebagai skill acting dia itu kurang maksimal di sini. Makanya mungkin banyak orang akan ngeledekin dia sebagai si narsis karena sutradara dia, editor dia, yang main dia, produser dia, writer dia juga ada ikutan dan lain-lain. Jadi narsis banget. Well, kalau mau negative thinking kita bisa langsung katain narsis banget. Tapi gue bisa positive thinking dikit untuk bilang bahwa emang budgetnya tipis, cuma 2 juta. Yang dia nggak bisa rekrut orang-orang lain dan segala macem. Dan tambah-tambahan ini mungkin udah kepres banget. Tapi menurut gue ini akan jadi sebuah film yang lebih luar biasa kalau dia nggak ikutan main sih. Dia ngedirect aja atau nulis aja, menurut gue jauh lebih. Karena sorry banget, acting dia menurut gue masih, gue nggak bilang jelek, gue nggak bilang B aja, tapi tidak cukup skill acting dia untuk mendapat tantangan syuting dalam kapal sendirian, tempat sempit, bernama film Arenlang. Sisanya menurut gue adalah desain lagunya itu oke banget, dan desain plotting ceritanya tentang apa aja sih konflik yang bisa kita hadirkan gitu. Kapal rusak, selesai kan gitu loh. Kapal bocor, selesai kan gitu. Tapi juga ada konflik-konflik mengenai yang gue suka, bagaimana dia pelan-pelan mulai meragukan realita, meragukan misinya, meragukan orang, meragukan eksistensinya. Bener-bener dibikin kayak kita diajak untuk pusing bareng dia, kita diajak untuk mikir bareng dia, dan kita diajak untuk bener-bener ketakutan bareng dia. Dan yang gua sangat salut di film ini nggak pakai jump scare sama sekali. Karena gue orang yang benci sama jump scare. Bukan karena nggak suka, tapi kayak capek gitu loh. Kayak sorry to say, I will say like some kind of cheap mungkin ya. Gue nggak bilang semua jump scare cheap, tapi kayak itu adalah cara paling murah dan mudah untuk kayak wah film horor jump scare gitu loh. Di sini nggak. Lebih kejaga intensitas thriller dan juga kengerian dan ketakutan, juga dieksplorasi pengalaman dan apa ya, imajinasi kita untuk ngebayangin kalau itu kita gimana ya, kalau kita dalam situ gimana ya, kalau misalnya gue sendirian di situ gimana ya. Semuanya berusaha untuk dibuat serealistis mungkin, seperti suara, keringetannya, bete-nya, panasnya, dan kayak nggak tiba-tiba ada narator ngomong dalam hati gitu loh, kayak menceritakan sesuatu. Kalau dia nggak ngomong, dia nggak ngomong aja gitu. Dia diem aja, dia cuma lihat kiri kanan dan segala macam. Cuman itu kelemahannya. Acting dia masih belum cocok untuk Arenlang menurut gue. Tapi kalau dia disuruh nulis skrip Arenlang, oke. Gue juga penasaran banget tuh storyboardnya gimana, karena cuttingnya begini, cuttingnya begitu, kameramen pindah sini, kameramen pindah situ. Itu syutingnya pakai apa anjir? CCTV? Nggak mungkin dong. Pakai GoPro? Nggak mungkin kualitasnya sebagus itu. Sumpah sih, ini sinematografernya, DOP-nya, dan kawan-kawan artistiknya ini mesti dikasih jempol sih. Tapi juga gue mau kasih jempol buat si Markiplier, karena ini adalah hal yang gue tahu sangat tidak mudah. Lu bikin film, pengalaman pertama lu terkenal dari seorang content creator, seorang YouTuber, lu ada passion project untuk ngerjain ini, jadi aktornya, jadi direkturnya, dan lain-lain. Hasilnya bisa gue bilang layak tonton. Karena ya selain Raka-Raka ya, thank you udah ngingetin teman-teman di video-video kemarin tentang Raka-Raka, YouTuber yang bikin film sampai masuk bioskop gitu. Man, udah banyak YouTuber yang modal, oh gue terkenal gue bikin film gitu. Sorry to say, banyak yang kayak gitu kan. Dan hasilnya ya sorry to say lagi, kayak
Mesti banyak belajar. Tapi Markiplier buat gue film pertamanya menjanjikan. Dia bisa dapat dana lebih besar, dia bisa lebih serius, dia mungkin juga bisa memilih untuk tidak, jangan gue yang acting deh, orang lain. Gue yakin dia punya chance untuk gede di industri ini. Buat kalian yang udah nonton bagaimana? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pendapat gue mengenai film-film dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Komentar hari ini datang dari video yang gue ngebahas tentang UGC konten di TikTok ya. Konten-konten video yang menurut gue fake. Seakan-akan keluarganya kenapa-napa, berjuang demi keluarga dan lain-lain. Ternyata bohongan, itu semua aktor. Itu semua iklan. Dari XDTHN. By the way, vibes outfit lu mirip kayak Average Kamen Rider era Showa gitu. Kenapa dari kemarin banyak banget sih orang ngomentarin Kamen Rider di video gue? Apa ini maksudnya? Hah? Emang gue pakaiannya kayak era Showa. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, a Markiplier. Nggak, gimana sih dia? Markiplier tuh yang gimana? Ya. Apaan sih, no? Capek banget, terakhir banget. Stay clear dan sound.